Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 51 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Syarat wajib naik haji dari BPJS Kesehatan hingga jual beli tanah. Masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan. Salah satu syarat tersebut tercantum dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Aturan yang diterbitkan oleh Jokowi pada 6 Januari lalu ini meminta Kementerian Agama untuk mengambil langkah dalam mensosialisasikan hal tersebut, yakni para calon jamaah haji dan umrah memiliki BPJS Kesehatan. Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Terang regulasi tersebut dikutip dari Jawa Pos, Minggu 20 Februari. Selain itu, juga diminta agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara ibadah haji khusus menjadi peserta aktif dalam program JKN. Bahkan setiap sivitas akademika pada lembaga pendidikan di bawah Kemenak juga wajib dipastikan memiliki kartu tersebut. Memastikan peserta pendidik tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun non-formal di lingkungan Kemenak merupakan peserta aktif JKN. Jelas regulasi tersebut. Hal ini juga berlaku di Kemendikbudristek dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, untuk kegiatan jual beli tanah pun masyarakat diminta untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan. Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah, karena hal itu jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN. Tulis pernyataan pada halaman 11. Bahkan masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan surat izin mengemudi, surat STNK dan juga SKCK harus memiliki kartu BPJS Kesehatan. Kepala Kepolisian NKRI untuk melakukan penyempurnaan regulasi demi memastikan pemohon SIM, STNK dan juga SKCK adalah peserta aktif dalam program JKN, kata regulasi tersebut. Para PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 bulan dan juga calon PMI juga diwajibkan mempunyai BPJS Kesehatan. Setelah pemberitaan biaya haji yang naik 45 juta rupiah, Yakut pun banjir kritikan. Usulan Kementerian Agama menaikkan biaya perjalanan ibadah haji BPIH reguler 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi ini menjadi sebesar 45 juta rupiah per orang menuai kritik luas. Usulan kenaikan biaya itu dilakukan di tengah kondisi masyarakat sedang terdampak pandemi. Apalagi biaya haji ini jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, besaran dari biaya haji itu mencapai 31,45 juta rupiah. Sedangkan pada 2021 menjadi 44,3 juta rupiah. Usulan itu diutarakan oleh Menak Yakut saat rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR yang diikuti secara virtual. Menak Yakut juga lantas mengatakan terkait biaya haji tersebut, rincian komponen yang dibebankan kepada jamaah haji dalam usulan BPIH yakni biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Mekah dan Madinah, biaya visa dan juga biaya PCR di Arab Saudi. Ia juga menjelaskan sejumlah pertimbangan usulan BPIH itu untuk menyeimbangkan serta meringankan beban biaya yang harus dibayar seorang calon jamaah haji. Penyeimbang antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan ibadah haji di tahun berikutnya. Keseimbangan itu untuk meringankan jamaah dengan biaya yang harus dibayar. Berdasarkan data dari Kemenak, besaran usulan biaya haji ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, BPIH reguler sebesar 31,45 juta rupiah sampai dengan 38,35 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 44,3 juta rupiah. Siapakah mafia penikmat dana haji triliunan rupiah? Pro dan kontra investasi dana haji bermula ketika Presiden Jokowi melantik Dewas dan juga anggota BPKH pada 2017 lalu.
Ketika itu Presiden menyatakan investasi dana haji akan bermanfaat untuk menurunkan biaya haji yang dibebankan kepada masyarakat. Sebab keuntungan dari investasi tersebut bisa menutupi subsidi biaya haji yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Jadi bagaimana dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga keuntungan itu tadi bisa digunakan untuk menutupi ongkos lainnya, sehingga biayanya bisa turun lagi dan lagi, ujar Jokowi. Arahan Presiden saat itu dana haji diinvestasikan, salah satunya di bidang infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol. Kesempatan ini, pemerintah harus memberikan peluang. Misalnya ada jalan tol yang sudah ground fit, yang mau dilepas dari kesempatan dulu pada dana haji kita ini, tambah Presiden saat itu. Wacana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang tidak setuju dengan rencana menginvestasikan dana haji di infrastruktur, karena dinilai berpotensi rugi dan juga rawan penyimpangan. Namun, Kepala BPKH Anggito Abimanyu membantah ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur. Menurut dia, dana haji saat ini sudah terkumpul 158 triliun rupiah. Dari keseluruhan dana itu tidak ada yang diinvestasikan pada infrastruktur. Menurut Anggito, dana haji itu diinvestasikan di beragam instrumen selain infrastruktur. Dana haji diinvestasikan pada surat berharga, pembiayaan bank syariah, dan penyertaan modal syariah, begitu kata Anggito. Adapun dalam investasi dana haji itu, BPKH memiliki risiko pengelolaan dana haji dari low to moderate. Anggito menambahkan sebagian besar dana haji tersebut diinvestasikan surat berharga, yakni sebesar 70%. Sisanya 30% ditempatkan di instrumen syariah termasuk bank. Menurut Anggito lagi, investasi yang dilakukan BPKH pada dana haji telah menghasilkan pertambahan nilai. Ia mengatakan dalam 1 tahun, pertambahan nilai yang didapat oleh BPKH dari investasi dana haji tersebut bisa mencapai 30%, atau sekitar 50 triliun rupiah. Karena itu pula, ia mengatakan pengelolaan dana haji saat ini sangat profesional dan juga aman. Terlebih saat ini dana haji telah terdaftar di lembaga penjamin simpanan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Dana haji di BPKH sekarang sudah dijamin oleh LPS. Meski BPKH menyatakan tidak ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur, kemungkinan ke arah sana pun tetap ada. Peneliti dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Izzuddin Alfaras, mengatakan bisa saja secara tidak langsung dana itu diinvestasikan pada pembiayaan infrastruktur. Menurut dia, salah satu instrumen investasi dana haji yang digunakan BPKH merupakan surat berharga atau sukuk. Nah, oleh pemerintah sukuk ini juga digunakan salah satunya untuk biaya infrastruktur.